Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Dalam video kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang negara Islam yang jarang dibahas oleh orang-orang. Negara apakah itu? Ini dia, Turkmenistan. Islam merupakan agama yang Allah ciptakan dengan sangat sempurna. Dirancang sebagai agama yang mencintai dan mengedepankan kepentingan manusia. Oleh karenanya, bersama para sahabat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperluas agama Islam ke seluruh bangsa dan wilayah, termasuk wilayah Turkmenistan di Asia Tengah. Berdasarkan data Ensiklopedia Britannica tahun 2021, Turkmenistan adalah negara terbesar kedua di Asia Tengah setelah Kazakhstan, dan juga bagian dari 15 pecahan negara bekas Uni Soviet. Penduduk Turkmenistan juga cenderung paling sedikit setelah Kazakhstan. Sebagian besar penduduk Turkmenistan merupakan Muslim loh, yang termasuk ke dalam Muslim Sunni mazhab Hanafi. Letak Turkmenistan ialah di Asia Tengah yang berbatasan langsung dengan Iran bagian selatan, Afghanistan bagian tenggara, Uzbekistan bagian utara, Kazakhstan bagian barat laut, dan Laut Kaspia bagian barat. Wilayah Turkmenistan sebagian besar ialah gurun hamparan tanpa rantai air yang kurang bersahabat bagi kehidupan dan tumbuhan. Akan tetapi, Turkmenistan merupakan negara penghasil gas alam terbesar keempat di dunia. Wilayah negaranya pun sempat diperebutkan oleh bangsa lain, yakni Rusia dan Uni Soviet. Namun, sebelum diperintah oleh Rusia dan Uni Soviet, Turkmenistan pernah didominasi oleh bangsa Arab pada sekitaran abad ke-7 dan 8, dan diperintah oleh dinasti Saljuk pada abad ke-11, pada abad ke-15 untuk dikendalikan oleh Khiva dan Bukhara. Pada tahun 1881, Turkmenistan di bawah Kekaisaran Rusia. Turkmenistan kemudian menjadi sosok yang menonjol dalam gerakan anti-Bolshevik di Asia Tengah. Anti-Bolshevik merupakan kelompok garis keras yang menginginkan perubahan politik, ekonomi, dan kepercayaan sesuai dengan pemikirannya, yakni komunis. Sudah barang tentu, rezim komunis tidak akan membiarkan wilayah tertentu kekuasaannya lepas dari genggamannya. Oleh karena itu, mereka menindas masyarakat Asia Tengah bukan karena latar belakang mereka yang Uzbek, Turkem, dan Taiji, akan tetapi karena mereka adalah Muslim. Komunis memandang Islam dengan permusuhan dan kecurigaan serta mengkampanyekan propaganda sekularisasi. Mereka mencoba menggantikan agama dengan identitas dan loyalitas berbasis agama dengan republik yang diciptakan atas dasar etnis. Kemudian, sejak tahun 1925 hingga 1990, Turkmenistan dikuasai oleh Uni Soviet dan tergabung dalam konstitusi Uni Soviet yang bernama Republik Sosialis Soviet Turkmenistan. Ketika di bawah pimpinan Uni Soviet, Islam di Turkmenistan harus mengalami tantangan dan perjuangan yang besar. Muslim di Turkmenistan harus melawan pertentangan terhadap ideologi yang dibawa oleh Uni Soviet. Hebatnya, negara-negara bekas Uni Soviet ini mempertahankan identitas Islam mereka meskipun Uni Soviet berupaya menggantikan agama mereka dengan ateisme. Selama 70 tahun pemerintahan Uni Soviet, masjid dan madrasah yang telah berkembang di Asia Tengah telah ditutup, dihancurkan, dan diubah menjadi museum serta pabrik. Pada tahun 1889, hanya satu madrasah yang boleh dibuka dan beroperasi, akan tetapi para imam dianiaya dan banyak dieksekusi, begitu pula dengan sastra-sastrawan Islam. Pada tanggal 27 Oktober 1991, Turkmenistan telah merdeka. Selanjutnya, ada jejak peradaban Islam di Turkmenistan. Sebagai bukti bahwa Islam pernah masuk ke negara Turkmenistan. Yang pertama ada kota Merv. Kota Merv
merupakan kota besar di Turkmenistan. Wilayahnya di Khorasan Raya yang menyimpan banyak sejarah. Yang kedua adalah Karpet karena ukiran arsitekturnya. Kemudian yang ketiga adalah Benteng Partia. Partia pernah menjadi tempat bersejarah peradaban Islam karena Persia berhasil memasuki wilayah ini dan berhasil menaklukkan Turkmenistan menjadi 3 wilayah. Dan yang terakhir adalah masjid. Masjid besar di Turkmenistan ini menjadi bukti bahwa Islam pernah masuk dan membangun peradaban di negara tersebut. Eits, tidak hanya itu, di Turkmenistan ada tokoh-tokoh Islam yang terkenal dan tokoh yang melahirkan wajah baru dalam Islam di Turkmenistan, yaitu Imam Nasai. Beliau memiliki nama lengkap Ahmad bin Su'aib bin Ali bin Sinan bin Bahar bin Dinar Abu Abdurrahman Al-Khurusaini An-Nasai Al-Qadi Al-Hafiz adalah seorang ulama hadis yang terkenal. Dilahirkan di satu desa yang bernama Nasa di daerah Turkmenistan. An-Nasai tumbuh dan berkembang di desa kelahirannya. Ia menghafal Al-Quran di madrasah yang ada di Nasa. Imam Nasai juga banyak menyerap berbagai disiplin ilmu keagamaan di sekitarnya. Beliau dinisbahkan kepada daerah Nasa, daerah yang menjadi saksi bisu kelahiran seorang ahli hadis kaliber di dunia. Alhamdulillah, kehidupan umat muslim di Turkmenistan di zaman sekarang jauh lebih merdeka. Meskipun demikian, mereka tetap harus menggenggam erat agama Islam agar tidak mudah tergantikan oleh ideologi baru. Kabarnya, Islam di Turkmenistan saat ini merupakan sebagai landasan yang kuat dalam kehidupan, termasuk dalam berpolitik. Itulah sekilas info tentang Turkmenistan, negara Islam asal Asia Tengah dan jarang dibahas oleh umat. Jazakumullahu khairan katsiran telah menonton video ini. Silahkan like dan subscribe jika menurutmu bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.